sudah bisa, Mbak? Sudah. Sudah. Jadi, kenapa? Ya. jadi saya bilang, kenapa saya berbicara begini? Supaya motivasi untuk rekan-rekan yang ada, yang jauh dari saya. Ya, saya bilang tadi, Allah mengatakan, barang siapa yang merampas selendangku, maka dialah musuhku. Dalam arti musuhku itu, Allah bilang, semakin kamu memakai selendangku, engkau semakin jauh daripadaku. Oh, boleh. Selendangnya. Ya, siapa dengarnya duit DKM masuk, buka lu gan Ya, aku ada deh. Aku ada. cerin Ceri, apa dah? Bila lagi. Jadi, Bila lagi. Suara Wang, suara you tutup Wang. Suara you tutup. tunggu bank bayar aja gitu. Bila. jadi, Bila. Tahu ya. Ni tahu kan. Dekat nak ya plan baru buka kali ada special apa Awang Sapri, tolong tutup kita pun mic ya. ini, saya ulang lagi. Bagaimana muhadas itu kita jadikan kadim? Ya, kita jadikan kadim. Muhadas itu. Kita jadikan kadim muhadas itu, saya bilang, kita masukkan, kita ambil 7 lapis langit, 7 lapis bumi, letakkan di tubuh kita. Adakah kita? Kalau kita sadar kita tiada, berarti benar-benar kita mengkadimkan muhadas ini. Orang yang sudah bisa mengkadim muhadas, berarti dia sudah satu kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bilang, kita ini tunggal. Sudah pakai. Apalagi kita mau mencari. Kalau sudah pakai itu, kita pakai? Ya, kita tinggal adabnya. Zikir, laksanakan amalnya. Itu namanya adab. Kalau kita lagi masih ingin bertemu dengan Allah, kan saya sudah bilang, kita tidak bisa langsung Allah, harus lewat Muhammad. Karena Muhammad itu yang dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Muhammad. Nah, bagaimana kita dekat dengan Muhammad? Karena kita dekat dengan Allah. Jembatannya di mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saya bilang setiap malam Sabtu saya pimpin kita jika bersama-sama la ilaha illallah. Apa yang saya ucapkan kalian resapi satu-satu di dalam batin itu mengatakan aku Muhammad Rasulullah. Itu maksud saya. Supaya kalian lebih fokus lagi, sentralkan titik bahwa di dalam tubuh kita ini kita mentiadakan manusia muda. Jangan ingat lagi, jangan merasa si Karman, si A, si B yang berzikir. Itu masa bilang tadi, mungkin kalau 6 bulan kelamaan. Kalau 6 bulan kelamaan. Mungkin sudah sampai 6 bulan. Asalkan yang saya sampaikan kalian betul-betul jalankan amalan itu. Ya. Ini contoh gini. Ini malam saya berbicara. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Mau bertemu dengan mursyid atau dia, saya tidak pikirkan itu. Karena dia lebih tahu dari saya. Tetapi setelah saya habis dialog dengan rekan-rekan, begitu saya mau tidur, duduk sendiri, ada yang kasih tahu. Itu si A bertanya maksudnya ini, coba jelaskan ini. Langsung sambil saya pensil saya tulis. Itu maksudnya ini nah. Lalu ada jawaban. Dia itu sebenarnya sudah tahu, tapi karena dia terpaku dengan kata-kata, dia bingung.
Maka saya bilang tadi, ilmu tauhid ini ilmu tamsil, ilmu rahasia. Ya, saya bilang, kalau kita mau urai Ka'bah, Baitullah, itu sama sebenarnya bahasanya. Pengertian sama. Ka'bah, Baitullah sama. Ka'bah itu kawah, bah itu air. Yang mana? Ya tubuh ini juga. Ini dikatakan Ka'bah. Kiblat, ya tubuh ini juga dikatakan kiblat. Baitullah, ya tubuh ini juga yang dikatakan rumahnya Allah. Seperti kita ambil satu yang pernah kemarin malam saya jelaskan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau secara tauhid, Khidir itu adalah diri kita, Musa itu ilmu, perahu itu tubuh. Kenapa pada waktu Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan di tepi laut, dia melihat perahu yang dibolonginya. Dia melihat rumah yang orang tak dibenarkannya. Dia lihat anak kecil di punggungnya. Nah, kalau tubuh itu bolong, berarti kan luka. Ada najis. Ada kotoran. Itu tamsil bahasa. Nah, itu yang dibersihkan sebenarnya. Rumah yang mau retak itu iman. Iman. Retak. Mau rebah. Walaupun kita beriman, kita tidak mengenal Allah. Cuma sampai di keyakinan aja. Tidak bertemu sama punya keyakinan. Dan anak kecil itu nafsu. Ya akan menjerumuskan kita ke jalan kesesatan. Ini saya bilang tadi, bahasa. Khidir itu diri, batin. Musa itu ilmu, perahu itu batang tubuh. Itu hakikatnya dalam kita. Khidir itu adalah roh, Musa itu adalah kalam, dan perahu itu adalah tubuh. Kalau kita mau ambil menjadi satu, tunggal, beresaan sudah antara Allah dan manusia. Apapun kalam Allah itu apapun kalam manusia itulah kalamnya Allah. Apapun perbuatan manusia itulah perbuatan Allah. Tetapi bagi yang kita sudah paham, tidak bisa bicara kesembarangan orang. Kenapa saya bilang saya bisa berani begini? Karena ada ayat Tuhan. Tidak ada daya dan upaya, hanya aku. Tidak akan bergerak sekecil biji jarak atas kehendakku. Nah, itu dia singgung kemana? Ke tubuh. Dalilnya Pak, apabila kita pulang, mana daya, mana gerak? Itu dalilnya, itulah hadisnya. Tetapi selama kita hidup ini, berarti dia yang mengerjakan. Nah, kita ini sudah termasuk tawardu, taat. Jangan lagi kita sudah duduk sini, kalau saya tidak mengerjakan dosa, itu kan prasangka. Tetapi setelah kita tahu ini, malah kita dibimbing, dituntun. Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Kita dituntun sama Allah. Kita ini dituntun. Bersyukurlah kita ini yang dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong ada dalam keesaan. Tunggal wahdahnya. Titik adalah asal kejadian. Alif
Sudah kenyataan. Apalagi yang mau dicari? Kosong zat, titik sifat. Alif adalah tubuh atau jasad. Nah, kosong titik ini harus meliputi atau masuk atau merasuk ke dalam jasad. Maka jasad itu berubah dengan arti Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca begitu bunyinya, dibaca pun begitu bunyinya. Ini yang dikatakan. Kurang apa lagi kita diberi Allah Subhanahu wa taala kita tentang keinginan Allah. Yang tadi. Pintar-pintarlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi kita sebagai umatnya selalu prasangka buruk kepada Allah. Jadi kita sudah diberi. Sekarang saya bertanya lagi pada diri kita masing-masing. Allah sudah mengiyakan keinginan manusia. Kalau saya balik tanya, sudahkah kita menuruti perintah Allah? Ya, Allah menuruti keinginan manusia. Tetapi sudahkah kita sebagai manusia mengikuti keinginan Allah? Belum tentu, termasuk diri saya sendiri. Tapi kan kita untuk berusaha, kita diberi akal. Apa keinginan Allah terhadap manusia? Kenali aku. Lain bukan. Allah mengatakan, kenali aku. Apabila engkau sudah kenal aku, maka engkau akan terlepas dari segala hal tuntutan. Masalah terlepas dari hal segala tuntutan, itu ranah Allah, bukan ranah kita. Kita disuruh menjalankan kok. Ranah Allah, bukan ranah kita. Kita disuruh menjalankan. Kalau kita melawan, baru kita membangkang kehendak Allah. Lalu orang berpikir, nanti pakar berpikir setan dan segala macam. Kalau orang seperti kita, tidak ada lagi setan yang mau masuk. Tidak ada. Tidak berani. Ya. Maka saya bilang tadi, malam ini, habis berdialog, datang ke tempat angker. Ini yakin. Beranikah jinnya itu mengganggu atau orang ada gondoruo atau gondok segala macam. Saya mau lihat, mau diganggu atau enggak. Ini saya bilang tadi itu lebih motivasi. Kalian sudah hebat semua, cuma kalian terpaku dengan kata-kata. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Muhammadin, Muhammadun. Kalau saya mau ngomong nanti dikira nyindir. Umpamanya Ahmadin itu baik orangnya. Yang jahat itu Ahmadani yang jahat. Ini kan guyon. Kalau Ahmadin, Ahmad itu bagus. Muhammadin, bagus. Sumardin yang jahat. Saya bilang, ini saya apa? Saya bisa berpikir. Jadi Allah, Muhammad, Rasulullah, Ahmad, Muhammad itu satu kesatuan. Tidak yang menimbulkan Ahmad, Muhammad, Allah, Rasulullah, apapun bentuknya, zatul haq, zatul muti, itu tubuh yang mengeluarkan, yang menimbulkan nama. Nah, kita mau berdialog dengan Allah, lupa dengan tubuh ini. Lupa kita. Maka saya bilang, kalau kita memandang tubuh kita, berarti terpandang kenyataan Allah. Kita memandang tubuh kita, berarti kita memandang kenyataannya Muhammad. Apabila kita memandang tubuh kita terpandang kenyataan roh. Apabila kita memandang tubuh kita memandang kenyataan hidup.
Apabila kita memandang tubuh kita, kita memandang kenyataan mati. Itu jelas. Memang di kitab kita itu bahasa itu luar biasa. Kalau orang nggak paham, bingung. Mungkin dulu kalian belajar ditanya nanti sebentar tunggu belum waktunya. Nah itu yang membuat kalian mungkin terngiang-ngiang. Ibarat bahasa, jangan-jangan orangnya sama seperti yang dulu. Nah itu sebenarnya tadi. Hilangkan itu. Minta maaf Pak Karman, kenapa Ya. video Pak Karman tak nampak ini? Sebab saya sedang merekam untuk di masukkan dalam grup nanti. Video tak nampak ini. Betul. Memang tidak nampak videonya. Ya, nggak nampak video Pak Karman. Pak Karman pakai apa itu? Pakai WA kah? Pakai apa itu? Google Meet ini. Kenapa tak ada gambar dia ni? Tak ada video dia ini. Tapi tak apalah Pak Karman, terus sajalah, tidak apa. Nanti saya coba ya. Nah, inilah saya bilang tadi. Ya. Kenapa kita surga, neraka, buruk baik, si tubuh yang mengadakan lewat hidup. Ya. Kita surga artinya nikmat. Siapa yang merasakan tubuh? Neraka artinya sengsara. Siapa yang merasakan tubuh? Atau jasad. Nah kita lupa dengannya. Nah jasad ini yang dikatakan Muhammad. Jasad ini yang dikatakan Muhammad. Inilah kenyataan Tuhan. Sudah jelas. Apa dalilnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang tidak paham, langsung lari ke Madinah atau Mekah. Tidak salah juga. Saya tidak berani menyalahkan mereka. Itu kepahaman mereka. Nah kepahaman kita. Yang penting kita jangan mengaku Nabi Muhammad. Itu beda. Walaupun beliau sudah wafat, tak tiada. Tetapi ilmunya beliau ada sama kita. Itu yang disebut Muhammad Rasulullah. Lalu kita ini apa? Adam. Arti Adam apa? Tiada. Yang ada Muhammad. Apa buktinya? Alam semesta ini. Kita jadi dari Saripati Alam. Berarti kita jadi dari Saripati Nur Muhammad. Wajar kita pakai. Ini Muhammad. Ini Muhammad dengan mengaku Nabi Muhammad beda. Beda. Sama cuma bilang, nama saya Muhammad Karman. Banyak. Nama saya Muhammad Karman. Seperti anak saya Muhammad Rizky Nur Alamsyah. Apakah Muhammad Rizky Nur Alamsyah Nabi? Bukan. Ya Muhammad itu disebutnya batang tubuh itu disebut Muhammad. Fakta. Karena seperti saya bilang, Nabi Muhammad itu ada tubuhnya, ada hatinya, ada imannya, ada akalnya, ada Tuhannya. Sama seperti kita. Beliau makan, kita makan. Beliau tidur, kita tidur. Beliau sakit, kita sakit. Beliau berdagang, kita berdagang. Sama. Beliau berdoa, kita juga berdoa. Beliau salat, kita juga salat. Beliau berpuasa, kita juga berpuasa. Beliau bersedekah, kita juga bersedekah. Cuma yang membedakan kita dengan beliau adalah Rasul terakhir yang diangkat oleh Allah sebagai contoh teladan Anbiya Aulia yang dikatakan Mustafa atau Solihin atau Al-Amin, orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, maka saya bilang sama rekan-rekan, saya
apapun ya, mohon maaf, rekan-rekan yang di Balikpapan menceritakan tentang saya, entah itu baik atau buruk, saya tidak tanggapi, saya diam aja. Saya jawab, biarlah kebenaran akan menuntun kita. Ya, biarlah Tuhan akan menampakkan kebenaran. Karena pribadi saya bilang saya belajar tentang ketuhanan karena ketuhanan itu tidak pernah mengajarkan kebohongan. Tuhan itu mengajarkan kita kejujuran. Saya bilang tadi, seperti Ibu Endang, Ibu Sri dan yang beliau jujur ngomong di depan saya, Pak, kenapa kita kok jadi bodoh? Itu perkataan jujur. Tetapi dalam arti yang bodoh bukan mereka bodoh, bukan. Mereka sadar bahwa ternyata manusia itu bodoh. Lalulah diberi sedikit kepintaran. Jangankan pikiran akal itu milik Allah. Tapi beliau itu jujur. Makanya saya ketawa. Memang itu yang di kehendaki Allah. Saking bodohnya, akhirnya jadi tahu. Kenapa kita menjadi bodoh? Supaya kita tidak berpikir untuk ingin menjelekkan orang, memfitnah orang, membenci orang. Itu tujuan Allah pada hambanya yang dia cintai. Maka bahasanya bila aku cinta kepadamu, maka bunuh. Nah kalau dia bunuh, jadi kita jadi bodoh. Lalu disuruh bekerja, cari uang, mengurus anak, ngurus rumah tangga. Itulah amalnya, itulah jalannya. Oh, saya pikir-pikir lagi. Oh, kapan kita ketemu Tuhan? Tuhan bilang siang malam kamu sama aku, masa kamu udah kenal? Hah? Kan Bimbo bilang, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu kan Bimbo. Lalu Ebedi bilang, kita masih telanjang dan benar-benar bersih. Nah, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ajar cuma nyanyi dong. Nah, Tuhan ada di sini. Nah, sudah jelas di dalam diri ini atau jiwa ini. Mantap. Ini saya bilang. Nyalain dong. Jadi lihat wajah Bapak. Ngomongnya enak kalau lihat orangnya, Pak. Oke, atas permintaan Allah Ta'ala saya coba. Dari tadi nih mau ngomong ditahanin. Dek, kasih timbul video nak. Kita dengar suara saja. Keluar dulu Pak Kirman. Dah. Masuk balik. Dah. Nah, Udah kelihatan, Gitu Pak. Ah, baru kelihatan. Oke, terima kasih. oke. Sudah. Saya mengutip dari kata-kata Ebit Giade. Ya, bahwa beliau itu orang tauhid. Kan sudah dibilang, Tuhan ada di sini. Kalau bahasa Tuhan ada di Karman, di dalam jiwa Karman. Berusaha dia akan tersenyum. Nah, sudah jelas. Kalau saya mau keras, yang bicaranya Karman itu Tuhan. Kalau saya mau keras kalian, ya Tuhan yang mau bicara bukan Karman. Karman itu hanya nama. Hanya sebutan. Padahal Karman itu Tuhan juga. Lalu orang umum bilang ini gila sudah berbicara. Kalau mau keras, ya. Apabila kita belajar ilmu ketuhanan, harus berani menyatakan pada diri, jangan ada ragu lagi, jangan ada wak sangka. Allah paling tidak senang orang dalam sangka-sangka. Allah bilang, aku dalam sangka-sangka hambaku. Arti sangka-sangka hamba itu, aku dalam keraguan iman hambaku. Tapi kalau orang kalian akan menuju seperti saya,
saya berpesan hati-hati berbicara dengan orang. Itu. Ya. Inilah saya bilang tadi kepada rekan-rekan. Kalian semua hebat sebenarnya. Bukan saya puji, memang saya akui. Kalian hebat. Cuma yang membuat kalian bingung itu apa? Terjebak dalam bahasa. Itu aja yang saya kasih tahu malah. Jadi kita jangan terjebak dalam bahasa. Kita baca di kitab nanti ada bahasa ini, bingung. Baca terus, berulang-ulang kali. Nanti kalau sudah berulang-ulang kali kita baca kitab itu nanti tertawa sendiri. Nah, ini saya bilang tadi. Bahkan saya bilang tadi orang lupa. Syahadat Rasul yang mana? Allah, ngotot-ngototan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu syahadat Rasul. Dari mana ceritanya? Syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, wa asyhadu anna Muhammad. Ya benar kau Muhammad, utusanku. Engkau adalah pesuruhku. Nyata. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh umat di muka bumi akan meminta pertolongan, akan meminta syafaat di akhir kehidupan. Fakta, saya bicara fakta. Jangan tunggu lama-lama. Sejak saat ini, detik ini pun kita lihat di rumah sakit. Coba, kalau mau minta bukti, lihat ke rumah sakit di apa? Orang-orang ICU. Itu bukti sudah itu. Kalau mau. Fakta. Jadi saya bilang, kita harus berani. Keluar daripada ini. Hilangkan keakuan manusia, timbulkan keakuan Allah. Maka saya bilang tadi, kalau kita berdialog, pakai akal Allah dan pakai rasa keimanan, nyambung. Saya rahasia apapun di kitab itu, ya, akan tertuang. Ini bukti, ini hasil saya tulis sendiri, pakai pensil. Nah, kenapa saya bilang? Supaya kalau ada kata-kata yang salah bisa saya hapus. Ini juga hasil uraian saya sendiri. Bukan mencontek orang, tidak. Saya pikiran atas petunjuk. Ini. Jadi saya bilang tadi gini. Coba bayangkan. Ibarat bahasa, kita ambil satu tamsil. Tamsil itu perumpamaan, bahasa mereka tamsil atau perumpamaan, mendekati, itu namanya tamsil. Ya, bahasa kita tamsil, pendekatan. Coba kita pegang HP, nyalakan, menyala. Begitu dia mati, kemana? Nyalakan itu, kemana dia? Dia berhimpun ke HP itu. Apakah cahaya itu keluar itu? Cahaya HP itu keluar. Tetap cahaya HP itu di dalam HP. Lampu HP tetap di dalam HP. Mana mungkin lampu HP itu keluar. Yang keluar itu cuma sinarnya, pancarannya. Nah, nyala HP itu yang dikatakan nur. Dikatakan Tuhan, itu yang dikatakan zat, itu yang dikatakan Allah. Setelah terang HP itu hilang, meliputi luar dan dalam. Arti luar dan dalam itu dia tidak di luar, tidak, dia kesatuan. Itu pengertiannya. Kita ini kan sudah kaca putih ini. Kenapa lagi kita mau teteskan lagi tinta hitam? Itu kaca putih. Tubuh kita yang berkalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat itu makam roh.
Makam Rasul ini makam Tuhan. Ini makam Tuhan, ini makam Muhammad. Makam Muhammad itu makam Allah. Tuh. Tetapi yang disebut itu tetap tumbuh. Tumbuh. Karena asal-asal kejadian manusia, disitulah nampaknya Tuhan. Coba bayangkan, luar biasa kuasanya Allah. Dari mana dia ambil tanah, api, dengan air, dengan segala yang ada di atas? Dari mana? Kalau kita pikir itu kita gila, putus urat saraf kita. Tetapi kalau kita merenungkan, tenang, diam dengan penuh apa? Penuh rasa keimanan, akan diantarkan. Ini nah, dia berasal dari sini. Dia ini. Terang itu muncul dari gelap. Terang itu muncul dari gelap. Nah, gelap itu kesucian. Gelap itulah batin. Terang itulah zahir, nampak, dilihat. Ini. Salah. Itu sekali lagi saya tidak merasa hebat, karena kalianlah yang mengantarkan saya bisa begini. Tanpa pertanyaan kalian, saya tidak bisa seperti begini juga. Yang saya katakan, kalian yang lebih hebat dari saya.